Semua dokter spesialis menyerah. Laras, sang janda kaya yang berlumur gengsi, berdiri di ambang kehancuran ketika putrinya yang lumpuh kejang hebat. Namun, keajaiban datang dari tangan seorang pria miskin yang hanya membawa ramuan herbal. "Kalau kamu bisa sembuhkan putriku, aku bersedia menjadi istrimu," teriak Laras, sebuah janji yang melanggar semua aturan sosialnya. Tapi, apakah pria yang datang dengan ketulusan itu akan menagih janji yang melibatkan harta dan harga diri? Mengapa ketulusan Randy justru memicu fitnah keji dari mantan dokter yang ingin menghancurkannya, dan siapa sebenarnya Randy yang membawa rahasia dari masa lalu mendiang suami Laras? Kisah ini adalah tentang perang melawan status dan kebenaran yang ditenggelamkan. Di balik pagar besi hitam setinggi 2 meter, Laras hidup dalam keheningan yang mahal. Usianya 35 tahun, seorang janda yang kecantikannya tertutup oleh dinding keangkuhan. Sejak 2 tahun lalu, ketika suaminya, Arga, meninggal dalam kecelakaan kontroversial, Laras membangun tembok emosional yang tebal, menjadikannya seorang ratu yang terpenjara oleh kesempurnaan. Harta yang berlimpah adalah bukti bahwa ia tidak pernah gagal, namun putrinya, Naya, yang berusia 10 tahun dan lumpuh misterius, adalah pengingat harian akan kegagalannya yang paling menyakitkan. Motivasi inti Laras bukanlah menemukan kebahagiaan, melainkan melindungi kendali yang tersisa dalam hidupnya, mengendalikan kesehatan putrinya, mengendalikan reputasinya, dan mengendalikan rahasia berlapis yang ia simpan. Rahasia itu adalah kecurigaan bahwa kematian Arga bukan kecelakaan biasa, melainkan bunuh diri atau pembunuhan yang terkait dengan kesepakatan bisnis yang kotor, kesepakatan yang menjamin kekayaan mereka tapi mencoreng kehormatan. Laras memilih untuk mengubur kebenaran itu, menggunakan rasa duka sebagai perisai. Hari itu, kendali Laras runtuh. Tepat di depan gerbang, muncul Randy, seorang pria lusuh berusia 30 tahun yang mendorong gerobak tua. Randy adalah representasi dari dunia yang selalu Laras pandang rendah. Dunia tanpa gelar, tanpa status, dan tanpa uang. "Permisi, Bu. Saya lihat anak ibu sakit. Izinkan saya bantu dengan ramuan herbal ini," ujar Randy, tatapannya teduh. Laras tertawa, tawa yang tajam dan dingin, melemparkan penghinaan seolah itu adalah koin receh. "Kamu pikir tukang obat jalanan bisa menandingi puluhan dokter spesialis yang sudah saya bayar mahal? Pergi dari sini sebelum saya telepon polisi." Namun, takdir, atau mungkin energi yang lebih kuno, mengambil alih. Dari dalam, terdengar jeritan Naya. Kejangnya datang lagi, lebih buruk dari sebelumnya. Panik menguasai Laras. Randy, tanpa peduli aturan sosial atau ancaman, berlari masuk. Cairan hijau pucat beraroma tajam menenangkan Naya dalam hitungan detik. Napas gadis kecil itu kembali normal. Laras berdiri terpaku. Gengsinya terkoyak, kendalinya hilang. Dari bibirnya terucap kalimat yang melanggar semua standar kelas sosial yang ia junjung, "Kalau kamu bisa sembuhkan putriku sampai benar-benar sembuh, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Uang, rumah, bahkan aku bersedia menjadi istrimu jika kamu mau." Randy menatapnya. Bukan dengan nafsu atau keserakahan, melainkan dengan tatapan tenang yang melucuti Laras hingga ke inti jiwanya. "Saya tidak datang untuk imbalan itu, Bu. Kau takut? Atau kau hanya pura-pura suci di depan wanita kaya?" tantang Laras, berusaha menutupi rasa malunya dengan arogansi. "Saya hanya tidak mau merusak niat baik dengan kesepakatan yang didorong rasa putus asa." "Dunia juga tidak selalu berpihak pada orang yang punya segalanya," balas Randy. Ia berjalan keluar, meninggalkan Laras yang hatinya bergetar antara marah dan rasa yang aneh. Terhina karena ditolak, namun tergetar karena ketulusan yang belum pernah ia temui. Randy menjauh, memegang botol kosong yang tadi ia gunakan. Di leher botol itu, terikat sebuah tali kecil bertuliskan nama, Arga Pratama. Randy berbisik pelan, sebuah janji kepada sahabat yang telah tiada. Ini bukan tentang Laras, ini adalah tentang hutang budi. Laras menyadari, untuk pertama kalinya, harga dirinya ditolak oleh seseorang yang secara sosial berada jauh di bawahnya, dan dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Beberapa hari kemudian, Randy kembali. Laras memanggilnya masuk, kali ini berpakaian sederhana, namun sikapnya tetap keras, seolah kekayaan itu adalah baju zirah terakhirnya. Naya tersenyum,
Sesuatu yang telah hilang selama 2 tahun, dan senyum itu lebih kuat dari semua gengsi Laras. Naya sudah lebih baik, kata Laras dingin di ruang tamu megah itu. Tapi jangan salah paham. Saya hanya ingin dia sembuh. Dan kau mau apa sebagai gantinya? Uang? Sebutkan hargamu. Saya tidak butuh imbalan yang bisa ibu bayar. Saya hanya ingin melanjutkan perawatan. Yang saya obati bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya juga, jawab Randy. Pernyataan itu menembus pertahanan Laras. Perangainya yang keras adalah cerminan dari hati yang hancur. Ia mulai sadar, Randy tidak hanya melihat janda kaya, tapi melihat wanita yang putus asa. Laras mencoba mendorong Randy, mencari titik lemahnya. Semua orang di dunia ini punya harga. Kau juga. Mungkin. Tapi bukan harga yang bisa dibayar dengan uang. Ini adalah tentang kebanggaan, harga diri yang tidak bisa memberi makan, tapi bisa memberi arti, balas Randy. Kata-kata itu membuat Laras gemetar. Ia tahu persis apa arti harga diri yang tak terbeli. Itu adalah hal yang ia korbankan ketika ia memilih mengabaikan kebenaran tentang kecurangan dan potensi korupsi dalam bisnis mendiang suaminya, Arga, sesaat sebelum kematiannya. Ia memilih status daripada kebenaran. Randy seolah membaca penyesalan itu dari matanya. Sore itu, Dr. Arman datang. Arman, seorang dokter tampan, brilian, dan ambisius yang sejak lama memuja Laras, atau lebih tepatnya, statusnya, muncul dengan mengenakan setelan jas terbaiknya. Ia adalah simbol lembaga mapan yang kini merasa terancam. Laras, aku dengar kabar aneh. Kamu membiarkan dukun jalanan menyentuh anakmu? Arman berbisik penuh racun, suaranya halus namun tajam. Itu berbahaya. Ramuannya bisa saja penuh bahan kimia murah. Dia penipu yang memanfaatkan kesedihanmu. Laras membela diri dengan gengsi, namun keraguan muncul. Ia menyadari, jika ia terus membiarkan Randy di rumahnya, ia akan melawan seluruh lingkaran sosialnya. Dia membuat anakku tertawa, Arman. Sesuatu yang tak bisa dilakukan ilmu kedokteranmu selama 2 tahun, tukas Laras, suaranya bergetar. Arman tersenyum sinis. Kau membelanya. Kau mempercayai orang yang tidak punya sertifikat apapun di atas gelar-gelar yang kubawa. Aku akan buktikan siapa dia sebenarnya. Dunia akan tahu kalau kau bukan hanya ditipu, tapi kau sedang jatuh cinta. Sebuah kisah murahan, janda kaya jatuh cinta pada tukang obat miskin. Ancaman itu membuat Laras ingat. Ia ingat malam sebelum Arga meninggal. Mereka bertengkar hebat. Arga mengaku telah mengkhianati janji pada seseorang di masa lalu, seseorang yang ia sebut sahabat. Arga berkata, lindungi keluargaku, Ren, di teleponnya sebelum ia pergi. Nama, Ren, itu kini bergema di telinga Laras. Siapa Randy sebenarnya? Apakah dia hanya pemburu kesempatan, ataukah ia adalah bayangan dari dosa masa lalu suaminya? Malam itu, Laras melihat Randy sedang berbicara dengan Naya, mengajarkannya bernapas dengan irama tanaman. Laras tahu, ia harus memilih, mempertahankan gengsi atau menerima kebenaran yang datang dengan aroma herbal. Ancaman Arman membuat pertaruhan semakin tinggi, bukan hanya reputasi, tapi juga kebebasan Randy. 7 hari telah berlalu, sesuai permintaan Randy. Pagi itu, tawa kecil memecah keheningan rumah. Naya, berlari kecil di koridor, langkahnya masih goyah, tetapi jelas ia sudah mandiri. Seorang perawat berteriak kaget. Laras, di ruang makan, menjatuhkan cangkir kopinya. Matanya terbelalak, dipenuhi air mata dan keajaiban. Aku bisa, Ma. Om Randy ajarin aku, seru Naya, memeluk ibunya. Kebahagiaan itu hanya berumur pendek. Di tengah pelukan haru, Arman muncul di ambang pintu, wajahnya tampan namun penuh amarah dan kesombongan. Laras, kau tidak bisa menyembunyikan ini. Anakmu sembuh, ya. Tapi dengan cara apa? Apa yang kau berikan pada pria itu agar dia tinggal selama 7 hari? Kau membiarkan orang tak berlisensi itu menipu kamu, Laras. Kau mengkhianati profesi dokter dan martabat kita. Aku percaya pada hasilnya, balas Laras. Kini ia membela Randy bukan lagi dengan gengsi, tapi dengan tekad yang murni. Aku tahu kenapa kau membelanya, desis Arman, mendekat dengan langkah pelan, suaranya beracun.
Karena kau mulai jatuh cinta padanya, kan? Janda kaya jatuh cinta pada tukang obat miskin. Cerita murahan yang memalukan. Kau hanya mencari pelarian dari kesepian, dan kau menggunakan anakmu sebagai alasan. Laras terdiam, wajahnya pucat. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Arman. Itu bukan hanya tamparan karena amarah, melainkan tamparan terhadap masyarakat yang selalu menilai dari penampilan luar. Keluar dari rumahku, teriak Laras. Arman mundur, tersenyum sinis. Aku akan buktikan siapa kau sebenarnya. Aku akan buktikan dia penipu. Sore itu, fitnah Arman menyebar bak api di media sosial dan berita daring. Tukang obat penipu jerat janda kaya dengan ramuan palsu, wartawan menyerbu gerbang. Laras melihat Randy menghadapi mereka sendirian, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Saya tidak peduli dengan tuduhan. Kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya waktu, kata Randy saat ia berhasil masuk ke dalam. Laras memandangnya lekat-lekat. Sebenarnya siapa kau, Randy? Apa hubunganmu dengan Arga? Randy menunduk. Saya adalah orang yang pernah berhutang pada suamimu. Dia menyelamatkan hidup saya dulu saat saya terluka dan terbuang. Saya berjanji akan membalas kebaikannya, tapi saya terlambat. Jadi, kau datang ke sini bukan karena harta, bukan karena cinta, tapi karena janji? Tanya Laras, air mata mengalir. Karena janji yang belum saya lunasi, tegas Randy. Laras sadar, Randy bukan datang untuk mencuri, tapi untuk mengembalikan. Tiba-tiba, suara sirene mobil polisi terdengar. Dua polisi berdiri di depan gerbang. Saudara Randy, Anda kami tangkap atas tuduhan praktik pengobatan ilegal, kata salah satu petugas. Tuduhan itu adalah hasil laporan Arman yang didukung oleh bukti palsu. Randy menatap Laras. Ia tersenyum, senyum yang tenang dan penuh keyakinan. Jangan menangis. Ini hanya badai kecil. Aku akan kembali. Randy dibawa pergi, meninggalkan Laras yang kini harus melawan pandangan dunia dan Arman untuk membuktikan bahwa pilihannya, mempercayai pria miskin daripada profesional yang korup, adalah sebuah kebenaran, bukan kegilaan. Laras berada dalam kondisi terendah, namun hatinya dipenuhi tekad baru. Ia menghubungi Arman yang sedang menikmati kemenangannya. Kau yang melaporkan dia, bukan? Suara Laras dingin. Aku hanya menyerahkan bukti. Aku lakukan itu untukmu. Aku mencintaimu, Laras, dan aku takkan biarkan kau jatuh cinta pada orang sepertinya. Laras tertawa, tawa yang tidak lagi dingin, tapi penuh penghinaan. Kau tak tahu apa itu cinta, Arman. Cinta bukan tentang siapa yang layak, tapi siapa yang tulus. Telepon terputus. Laras pergi ke kantor polisi di tengah hujan deras. Ia berdiri di depan jeruji besi, menatap Randy yang duduk tenang di sel kecil. Aku sudah hubungi pengacara. Aku akan bebaskan kau, kata Laras, air matanya membasahi pipi. Tak perlu. Aku tidak ingin kau melawan dunia demi aku, balas Randy. Aku sudah melawannya bahkan sebelum kau datang. Aku hanya belum sadar. Luka karena kebenaran lebih mulia daripada hidup dalam kebohongan. Laras menarik napas dalam. Sekarang, katakan padaku. Apa yang terjadi dengan Arga? Apa yang kau sembunyikan? Randy terdiam. Ia menatap Laras, menyadari ini adalah waktu untuk menuntaskan janji sekaligus perasaannya. Tentang Arga. Dia bukan hanya sahabatku. Dia menyelamatkan hidupku saat aku dituduh membunuh seseorang di desa. Aku disalahkan karena menolak menjual ramuan warisan kami pada bangsawan serakah. Aku diusir. Arga menyembunyikanku, merawatku. Tapi saat aku pergi untuk sementara, dia meninggal. Dia memberiku pesan, jaga keluarganya, lindungi Naya dan Laras dari bahaya. Bahaya yang datang dari kesepakatan bisnis yang dia buat untuk mendapatkan kekayaan ini. Laras memejamkan mata. Rahasia berlapis itu terungkap, kekayaannya kotor, kesembuhan Naya adalah hutang budi, dan Arga adalah penyebab penderitaan Randy. Jadi, semua ini karena janji awalnya? Laras bertanya, hatinya perih. Randy menatap Laras, ada kejujuran yang menghangatkan di matanya. Ya, awalnya janji. Tapi setelah mengenalmu, aku sadar aku bukan hanya menepati janji. Aku mulai mencintai keluarga yang seharusnya bukan milikku.
Air mata Laras menetes. Arga pasti bangga padamu, bisiknya. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar. Air mulai merembes dari lantai. Polisi berlarian panik. Banjir. Air kiriman meluap, teriak seorang penjaga. Air naik dengan cepat, mencapai setinggi lutut dalam hitungan menit. Kunci sel hilang. Laras berusaha membuka gembok dengan batang besi. "Jangan di sini Laras. Kau ikut tenggelam," seru Randy. "Aku lebih baik mati bersamamu daripada hidup dengan penyesalan." Suara ledakan kecil terdengar. Pintu sel terbuka paksa, karena tekanan air yang tak tertahankan. Randy menarik Laras keluar. Mereka berlari menuju tangga, namun Randy terpeleset di koridor yang digenangi arus deras. Ia mendorong Laras ke atas tangga besi, sementara dirinya terseret arus air hitam yang merusak. Laras menjerit, tangannya hanya bisa meraih udara. Ia berhasil selamat di lantai atas, tapi bayangan Randy menghilang di telan gemuruh air dan reruntuhan. Beberapa jam kemudian, air surut. Tim penyelamat menemukan Randy di ruang bawah tanah. Tak bernyawa, tubuhnya tertindih reruntuhan. Namun, di tangannya, tergenggam erat kalung milik Arga. Laras menatap jenazah Randy dalam diam, air matanya kering, tapi jiwanya hancur. Ia tahu Randy telah menepati semua janjinya. Ia menyembuhkan Naya, ia mengungkap kebenaran, dan ia melindungi Laras, dengan pengorbanan tertinggi. Laras tahu jawabannya. Ia adalah martir dari ketulusan. Beberapa hari kemudian, Laras mengurus pemakaman Randy yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk media. Di rumahnya, ia tidak lagi menyandang gelar janda kaya yang angkuh. Ia memilih untuk menggunakan kekayaan yang kotor itu untuk tujuan yang benar. Laras menggunakan uang dan pengaruhnya. Ia tidak melawan Arman dengan emosi, melainkan dengan fakta. Ia mendanai investigasi terhadap praktik Dr. Arman, menyebarkan kebenaran Randy, dan secara terbuka memulai yayasan yang bertujuan mendanai penelitian pengobatan herbal tradisional. Sebuah tamparan telak terhadap arogansi ilmu kedokteran modern yang sombong. Naya tumbuh sehat dan bahagia. Di kamarnya, ia menyimpan sebuah foto kecil, gambar dirinya, Laras, dan Randy. Di malam yang tenang, Laras berdiri di balkon, menatap langit. Ia berbisik, "Terima kasih, Randy. Kau tidak menginginkan aku sebagai istrimu, tapi kau memberiku harga diri yang sesungguhnya. Aku akan memenuhi janjiku yang berbeda, aku akan memastikan kebenaranmu tidak tenggelam." Laras menyadari bahwa cinta sejati yang Randy tunjukkan bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang keikhlasan untuk memberi tanpa pamrih. Ia telah kehilangan pria itu, tetapi ia telah menemukan dirinya yang baru, berdiri tegak di atas reruntuhan gengsinya, siap melawan dunia yang sering salah menilai ketulusan. Ini adalah kisah tentang pengorbanan yang kontroversial. Sebuah pengorbanan yang meruntuhkan tembok status sosial, memaksa seorang wanita kaya untuk bertekuk lutut pada kebenaran moral, dan pada akhirnya, membuktikan bahwa cinta yang paling tulus datang dari tempat yang paling tak terduga. Kisah pengorbanan Randy telah berakhir, namun di balik kehilangan yang mendalam, Laras menemukan kembali harga dirinya dan janji baru untuk memperjuangkan kebenaran. Randy telah menepati janjinya pada sahabatnya, Naya sembuh total, dan Laras terbebas dari tembok keangkuhan yang ia bangun, menjadikannya seorang pejuang keikhlasan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang keikhlasan untuk memberi tanpa pamrih. Kadang, orang yang paling sederhana justru membawa perubahan terbesar dan kemuliaan tertinggi dalam hidup kita. Ingatlah, cerita yang kami sampaikan ini adalah fiksi, namun setiap pelajaran tentang ketulusan dan pengorbanan di dalamnya adalah nyata dan bisa kita jadikan cermin. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga akhir cerita yang penuh haru ini.